Terima kasih, selamat pagi Pak Yuda Nugraha. Terima kasih atas waktunya sudah mau bergabung bersama Pro3 RRI hari ini. Selamat pagi Mbak Eno, senang nih kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk pendengar dan juga pemirsa RRI. Ada beberapa hal yang tentunya menjadi hal menarik yang untuk kami tanyakan ke Bapak. Pertama, selama Bapak menjabat sebagai Direktur Pelindungan WNI di Kementerian Luar Negeri ini sejak 2019, saat itu pertama kali dilantik Pak, ada nggak sih Pak terbesit seperti hal apa aja yang mungkin akan menjadi sesuatu yang berat atau tantangan mungkin Pak selama menjalankan jabatan Bapak itu? Iya, saya coba flashback ya, September 2019. Oke. Pertama kali ya ketika saya diberitahu oleh pimpinan mengenai amanah ini, yang terbesit pertama kali adalah ini amanah yang begitu besar dan berat. Pertama, tentu bagaimana memenuhi ekspektasi institusi, karena isu pelindungan warga negara Indonesia merupakan prioritas dari politik luar negeri Indonesia. Jadi ekspektasi pimpinan itu sangat tinggi. Dan yang lebih berat lagi adalah ekspektasi masyarakat. Karena kita mengetahui ya, karena sebelumnya memang saya sudah menangani kasus pelindungan WNI ini sejak saya bergabung dengan KBRI Kuala Lumpur, kemudian bergabung di Direktorat PWNI sejak tahun 2017. Jadi saya sudah bisa merasakan bahwa ekspektasi masyarakat, ekspektasi publik mengenai kehadiran negara itu begitu tinggi. Nah, itu yang terbesit pertama kali. Nah, kemudian yang kedua, pendahulu saya, Pak Dubes lalu Muhammad Iqbal yang sekarang jadi Gubernur NTB, he left a very big shoes for me gitu ya. Karena beliau sudah menetapkan standar yang sangat tinggi gitu ya, tapi alhamdulillah beliau sangat membantu saya. Beliau mentor saya gitu ya, selalu sampaikan, "Yud, don't worry ya. Kalau nanti orang akan membanding-bandingkan, you have your own path." Ya. Bagaimana pola kamu ya, kemudian cara bekerja, kamu punya style yang sendiri dan it's okay, fine gitu kan. Dan itu saya jadi dapat encouragement. Ya, dan kemudian kami didukung oleh teman-teman di Direktorat PWNI yang sangat solid memang. Nah, berbagai macam hal yang tadinya membuat saya risau gitu ya, alhamdulillah ya, kemudian dari waktu ke waktu sudah bisa kita tangani. Dan ada sisi fortunate, ada sisi unfortunate. Unfortunate-nya September saya dilantik, bulan Januari kita menghadapi COVID. Dan kemudian kita harus mengevakuasi warga negara kita dari Wuhan. Dan sejak itu Indonesia merah COVID dan kita melakukan banyak sekali proses evakuasi. Dan itu masa-masa yang berat. Tapi di masa-masa yang berat tersebut ya, justru ya, tim PWNI menjadi solid ya. Kemudian kami juga dapat bimbingan yang sangat baik ya dari pimpinan-pimpinan di Kemlu untuk bisa melewati masa-masa COVID itu dengan baik dan kemudian memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kalau tadi Bapak udah jelaskan ada dukungan dari Pak lalu Muhammad Iqbal sebagai Direktur PWNI sebelumnya, terus kemudian kan evakuasi WNI kita Pak selama terjadi COVID di Wuhan itu sudah dimention sebagai hal yang berat. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak, hal berat lain apa lagi yang mungkin Bapak hadapi selama menjabat sebagai Direktur Perlindungan WNI? Karena kan memang engagement-nya langsung untuk perlindungan WNI nih Pak, apalagi yang mereka berada di luar negeri. Ya. By nature, kita yang ada di Direktorat Pelindungan WNI ini kan pekerja kemanusiaan. Jadi kita perlu hadir dalam setiap masalah yang dihadapi warga negara Indonesia, bukan hanya kehadiran fisik, tapi juga kehadiran psikis. Kita harus bekerja dengan empati, kita harus bekerja dengan hati. Nah, memang sih ya kita sudah dilatih ya agar kita di satu sisi memberikan empati, tapi kemudian di sisi lain kita juga harus berjarak dengan kasusnya. Karena kita kan menghadapi kasus ini nggak 1-2, ratusan kasus setiap hari.
Dan itu memberikan tekanan psikis ya bagi kita yang ada di PWNI ya, dan juga tentu pekerja kemanusiaan yang lain. Nah, hal yang terberat adalah ketika saya harus menyampaikan berita duka ya, dari warga negara kita yang wafat di luar negeri. Sebagai contoh, kami kan dulu menangani kasus warga negara kita yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Ya. Kita secara rutin menyampaikan update mengenai apa yang ditangani oleh kita, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh negara untuk bisa menyelamatkan dan membebaskan keluarganya dari penyanderaan tersebut. Jadi kita sudah berinteraksi rutin. Nah, pada saat itu kami mendapatkan kabar duka bahwa keluarganya meninggal di sana, dan saya harus menyampaikan pada keluarga. Nah, pada saat saya telepon, pada saat itu keluarga begitu happy menerima telepon saya, kan memang sudah terbiasa komunikasi, jadi senang mendapatkan update. Tapi kali ini update yang kami sampaikan itu adalah update berita duka, dan itu berat sekali. Ya, harus menyampaikannya, dan begitu disampaikan ya memang akhirnya keluarga pun histeris seperti itu ya. Itu hal-hal yang terberat ya dari sisi kerja-kerja kami di pelindungan WNI ya, seperti itu. Kalau untuk soal kasus nih Pak, yang berkesan mungkin yang akan Bapak ingat selamanya gitu, itu yang mana Pak? Banyak ya, banyak sekali ya kasus-kasus yang berkesan bagi saya gitu ya. Apalagi ketika mission accomplished. Itu ada rasa kebahagiaan tersendiri, apalagi melihat keluarga atau warga negara Indonesia yang kita tolong, kita bantu bisa tersenyum gitu ya, bisa berkumpul dengan keluarga. Itu hal-hal yang sangat membahagiakan. Kami teringat ya, pada saat kita melakukan evakuasi WNI dari Afghanistan, Kabul. Itu proses persiapan yang panjang. Kami sudah berlatih, ya, kami melakukan drill, ya, bagaimana melakukan proses evakuasi pada saat itu, dan situasinya sangat sulit pada saat itu. Karena Kabul baru saja jatuh ke tangan Taliban, dan kemudian suasananya begitu keotik. Ya. Kita masih ingat dulu ada yang berkumpul, ribuan warga berkumpul di Bandara Hamid Karzai, Kabul, dan kemudian ada yang memaksa masuk ke pesawat, tapi pesawat itu sudah keburu take off dan kemudian dia terjatuh gitu ya. Itu beberapa hari sebelum kita masuk. Tapi itu bukan WNI kan ya Pak? Bukan WNI. Nah, jadi situasinya memang sangat-sangat berbahaya pada saat itu. Tapi sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa mengeluarkan WNI kita dari Kabul pada saat itu. Dan kemudian kita masuk bekerjasama dengan rekan-rekan dari TNI, ya, kita gunakan pesawat dari TNI AU pada saat itu. Yang paling teringat adalah ketika pilotnya meminta clearance untuk mendarat di Bandara Hamid Karzai. Yang dijawab oleh ATC pada saat itu, Air Traffic Control, clear to land at your own risk. At your own risk. Iya, seperti itu. Wow. Nah, dan kita landing, ya, kita landing dengan berbagai macam resikonya, ya, dan kemudian kita bisa membawa waktu itu sekitar 26 WNI kalau tidak salah ya, dan kemudian kita bawa ke Indonesia. Dan ketika mereka bisa berkumpul dengan keluarga, ya, kita pertemukan dengan keluarga, disitulah kemudian ya, berbagai macam proses persiapan yang panjang dan berbagai macam resiko itu terbayarkan. Melihat mereka bisa berkumpul dan tersenyum ya, dan bahagia. Saya ingat juga waktu itu kan landing di Halim kalau nggak salah malam ya Pak. Betul. Oh, udah Mbak Ena di situ ya? Enggak sih Pak, waktu itu kan live juga itu di YouTube. Jadi juga sama-sama ikut kayak alhamdulillah semuanya nyampe dengan selamat, karena kan kita dengar juga behind the scene-nya kan kayak memang seriski itu gitu loh, seberbahaya itu gitu kan Pak. Dan ternyata Bapak dan juga teman-teman mungkin didukung juga dari TNI juga ya Pak ya. Itu kan benar-benar yang udah nih bahasanya kayak udah apapun itu kita pokoknya bawa WNI kita keluar dulu dari sini gitu. Betul, waktu itu
Waktu itu kan Menteri pada saat itu kan Ibu Retno Marsudi, beliau selalu keep contact ya, jaga komunikasi. And then in some point ketika kami di Kabul, kami hilang kontak. Ya sempat hilang kontak dengan Bu Menlu gitu ya. Dan ya sempat tense pada saat itu gitu ya, karena ada beberapa hal yang terjadi di lapangan, tapi alhamdulillah bisa kita lewati dengan baik. Itu tadi tuh. Ini kerjasama tim yang sangat baik, bukan hanya dari Kemlu, tapi juga dari teman-teman TNI, teman-teman BIN, dan support dari pimpinan ya, yang memberikan kepercayaan dan juga encouragement kita untuk bisa masuk. Berarti kalau di Afghanistan sendiri saat ini masih ada WNI ya Pak? Masih ada. Itu mereka yang... Itu memang mayoritas bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Afghanistan karena mereka sudah menikah dengan warga lokal. Tentu itu pilihan masing-masing. Karena mungkin pendengar dan pemirsa RRI perlu tahu ya Pak, untuk evakuasi itu kan bukan mandatori ya Pak ya? Betul, pilihan. Jadi ya, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, kewajiban negara untuk menyelamatkan warga negara Indonesia dari wilayah berbahaya ke wilayah yang aman. Tapi sifatnya itu voluntary, artinya tanggung jawab negara itu mandatori, maksudnya kita wajib memberikan itu, tapi bagi warga negara kita ikut ataukah tidak itu sifatnya voluntary. Pak, kalau kita bicara soal WNI, kita tahu banyak pasti WNI kita yang berkontribusi baik begitu, memiliki pekerjaan yang bagus juga di luar negeri. Tapi kan juga ada WNI kita yang mungkin berhadapan dengan hukum. Yang jadi pertanyaan kami saat ini, bagaimana sih Pak kecenderungannya, trennya itu apakah meningkat atau menurun untuk WNI yang berhadapan dengan hukum itu? Ini pertanyaan menarik, Mbak. Jadi saya ingin memberikan gambaran ya, betapa magnitude kasus pelindungan warga negara Indonesia itu begitu besar. Kita bicara dari statistik. Kami mencatat dari tahun ke tahun jumlah kasus yang kita tangani itu selalu meningkat. Di tahun 2021 itu jumlah kasusnya itu ada sekitar 29.000, saya masih ingat. Selanjutnya meningkat ke 35.000, tahun selanjutnya meningkat ke 53.000, dan terakhir tahun lalu 67.000 kasus. Nah, kalau kita bandingkan dengan kinerja pelindungan, kami kan KPI kami, atau biasa disebut sebagai indeks kinerja utama yang diikat oleh Bappenas, kami harus menyelesaikan 85% kasus. Artinya dari 100 kasus yang masuk, 85% itu harus selesai di tahun berjalan. Nah, selama beberapa tahun terakhir, 2021 sampai sekarang, capaian kinerja penyelesaian kasus itu selalu di atas target. But the interesting question now is, apakah ada korelasi antara kinerja penyelesaian kasus dengan jumlah kasus yang baru? Ternyata kan tidak. Kinerjanya di atas target, tapi jumlah kasusnya naik terus. Nah, inilah yang menjadi wake up call bagi kita bahwa ternyata pendekatan kita selama ini tidak bisa hanya sekedar pemadam kebakaran. Ketika ada masalah, kita selesaikan, kita pulangkan. We have to address the root causes. Itu tantangan terbesar kita. Akar masalahnya harus kita selesaikan. Kalau enggak, apinya nyala terus. Seperti itu. Ini harus kita selesaikan. Dan PR terbesar kita adalah di hulu. Jadi dari 67.000 kasus yang kami tangani tahun lalu, 2024, mayoritas itu adalah kasus yang sifatnya preventable, dapat dicegah. Kalau kasus yang sifatnya force major ya, seperti evakuasi, karena kita tidak pernah membayangkan, let's say Ukraina gitu ya, yang negara yang indah, damai gitu ya, tiba-tiba jadi lokasi perang. Gitu, tidak pernah ada yang bisa membayangkan. Atau mungkin ada bencana, ya, seperti yang di Turki, gempa Turki gitu kan, itu kan tidak bisa dirancang. Tapi jumlah itu tidak banyak. Contoh ya, yang di Ukraina yang kita evakuasi kan hanya 83 waktu itu. Kita nangani 67.000 kasus. Jadi mayoritas kasus itu terkait dengan isu keimigrasian, warga negara kita yang berangkat non-prosedural, kemudian menjadi undocumented di luar negeri, kemudian kasus ketenaga kerjaan. Ada berbagai macam pelanggaran yang simply karena mereka tidak paham dengan aturan negara setempat.
Yang itu sebetulnya bisa kita cegah di Indonesia kalau kita memberikan pelatihan, informasi mengenai migrasi aman. Nah, ini tantangan kita. Jadi bagaimana kita bisa melakukan langkah pencegahan sejak dari hulu. Kalau kita memang ingin menurunkan tren peningkatan kasus. Peningkatan kasus itu termasuk mereka yang terlibat online scam nggak sih Pak? Penipuan daring. Betul. Itu salah satunya. Dan itu sekarang dapat saya sampaikan itu adalah tantangan terbesar kita. Ya, sekarang angkanya sudah mencapai 10.000 sejak tahun 2021. Ya, padahal di tahun 2020 KBRI Phnom Penh itu hanya nangani 15 kasus. Untuk online scam itu? Ya, sekarang total kasus yang ditangani sudah lebih dari 4.000 kasus di KBRI Phnom Penh saja. Yang dulu hanya di KBRI Phnom Penh, di Kamboja, sekarang sudah menyebar ke 9 negara lain. Vietnam, Laos, Filipina, Malaysia, Thailand. ASEAN ya Pak? ASEAN. Dan sekarang bukan hanya terbatas ASEAN, sudah ada 3 negara di luar ASEAN. Kami mencatat kasus itu di Uni Emirat Arab, di Afrika Selatan, dan terakhir di Belarus. Jadi tantangan online scam itu bukan hanya jumlah kasusnya yang meningkat begitu tinggi, tapi negara tujuannya semakin terproliferasi. Nah, sekali lagi, kita tidak bisa hanya sekedar memulangkan saja. Ini sebagai contoh. Kami dulu pada tahun 2022 ada sekitar 200-an yang kita bisa selamatkan dari Sihanoukville pada saat itu. Kita kirimkan charter flight untuk memulangkan mereka. Sekarang kasusnya tadi kami sampaikan 4.000. Jadi setelah itu terjadi, masih banyak warga negara kita yang masuk ke sana. Di Miyawadi, ini kan baru saja nih ya. Kalau Mbak Eno masih ingat, kan bulan Februari Maret kita melakukan pemulangan besar-besaran ya. 699 WNI bisa kita keluarkan dari Miyawadi, dari wilayah konflik. Dan itu bukan proses yang singkat, itu persiapannya panjang dan kompleks. Nah, setelah kita keluarkan, masih ada yang masuk lagi. Orang yang sama. Ya, ini yang fenomenal namanya, saya perlu sebut namanya ya, inisialnya S lah. Gitu. Dia mengaku bermasalah di Miyawadi, menjadi korban TPPO pada bulan November 2024. Ya, kami kerjasama dengan KBRI Yangon, KBRI Bangkok, kita bisa keluarkan dia dari Miyawadi, kembali ke Indonesia. Nah, kemudian kan bulan Februari, Maret, ya, Maret kan kami masuk lagi. Saya masuk waktu itu ke Miyawadi. Kita pulangkan itu semua. Nah, pada saat kita pulangkan, si S ini ada di situ lagi. Lu bayangkan, ini kan hanya jeda waktu November, Desember, Januari, Februari, Maret. 5 bulan dia sudah balik lagi. Dan punya masalah yang sama. Pak, kira-kira apa sih Pak, berdasarkan analisa Bapak dan teman-teman juga, mungkin apa sih Pak yang menyebabkan masyarakat kita tuh tertarik untuk bekerja di sektor online scam itu? Ya. Jadi kami ingin highlight satu, bahwa hak setiap warga negara untuk bisa bekerja ke luar negeri. Itu kan pilihan. Ya. Kita memahami di dalam negeri keterbatasan lapangan pekerjaan itu ada, sehingga salah satu opsi ya, dibukalah kesempatan untuk bekerja ke luar negeri, dan itu adalah hak, silakan bisa digunakan. Namun yang penting kan niat kita kan bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, pastikan niat itu betul-betul dapat terwujud. Caranya bagaimana? Caranya bekerja sesuai dengan prosedur. Nah, kami bisa dapat sampaikan nih, dari 10.000-an kasus online scam itu, tidak ada yang berangkat sesuai prosedur. Ya. Ada kaitannya juga dengan judi online. Seperti itu. Tidak ada yang minta izin gitu ya. Bahkan sebetulnya modusnya sangat clear kok. Kalau kita bisa lebih kritis ya, melihat fenomena yang ada gitu ya. Ini kan mayoritas korban yang tertipu online scam atau judi online ini kan Gen Z. Mbak Eno Gen Z atau? Nah, kenapa kok Gen Z ya? Ini saya diskusi sendiri langsung dengan para Gen Z ya.
Karena Gen Z ini sukanya shortcut, sesuatu yang instan. Jadi ketika dapat tawaran, kerja ke luar negeri, gajinya 1.200 US dollar, nggak minta kualifikasi khusus, langsung, ini ke luar negeri, dapat gaji tinggi, langsung berangkat. Flexing, kan suka nih, kan gaya hidup mereka kan lewat sosmed. Dia ingin menunjukkan betapa berhasilnya dia kerja di luar negeri. Ini bagus nih buat gaya di sosmed. Berangkat. Nah, hal-hal itu kemudian menurunkan daya kritisnya. Harusnya, ketika berangkat ke luar negeri, bertanya dong, ini perusahaannya mana ya? Harusnya kan bisa dicek. Sekarang ngecek perusahaan gampang, googling aja. Ada nggak di kredibilitasnya gimana? Kedua, harusnya kan by nature, kan perikatan ketenaga kerjaan itu kan berdasarkan kontrak kerja. Dari semua kasus yang kami tangani, tidak ada yang tanda tangan kontrak kerja di Indonesia. Harusnya kan bertanya, loh kami mau keluar negeri, kok belum ada tanda tangan kontrak ya? Apa yang mengikat komitmen pekerjaan tersebut? Kan nggak ada. Kemudian paspor, tidak ada visa kerja. Semuanya menggunakan fasilitas bebas visa yang itu ditujukan untuk turis. Nah, harusnya kan bertanya, loh saya kan bekerja. Dan ada satu fenomena lagi yang harusnya mereka sangat-sangat kritis ya, dan bisa mendetek bahwa ini akan jadi masalah. Dari pendalaman kami dengan para korban ini, sejak awal mereka sudah dilatih untuk memberikan informasi yang salah kepada petugas imigrasi di bandara. Nanti kalau ditanya, bilang saja mau wisata ya. Bilang saja ketemu sama keluarga. Jadi sudah dilatih untuk berbohong. Harusnya kan bertanya dong, loh saya kan niatnya untuk kerja, resmi. Kenapa harus berbohong? Tapi manut aja. Nah, ini yang perlu kita cegah. Sekali lagi kami ingin meng-highlight bahwa akar masalah kita di dalam negeri perlu di-address. Tujuannya adalah bagaimana niat warga negara kita yang ingin meningkatkan penghidupan, which is itu niat yang mulia, ke luar negeri dengan bekerja di sana, dilakukan melalui cara yang aman. Jadi migrasi yang aman. Nah, migrasi yang aman itu ya sesuai prosedur, ya, dan kemudian ikuti sebuah peraturan yang ada di negara setempat. Pak Yuda, selamat juga nih Bapak sudah dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab beberapa waktu lalu ya Pak oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang masih menjadi pertanyaan juga nih Pak, apa yang akan menjadi PR nanti buat pengganti Bapak di sebagai Direktur Pelindungan WNI? Iya. Jadi beberapa pending matters ya, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh penerus kami. Pertama adalah pembangunan sistem digital, transformasi digital, ya, yang sebetulnya sudah kita lakukan sejak tahun 2017 yang lalu. Kita sudah punya 2 platform digital, yaitu Portal Peduli WNI dan juga Safe Travel. Portal Peduli itu berbasis web, Safe Travel berbasis mobile application. Nah, yang kami lakukan di Kemlu, khususnya di Direktorat WNI, itu bukan melakukan digitalisasi, tapi transformasi digital. Kalau digitalisasi kita hanya sekedar merubah dari yang tadinya manual menjadi elektronik. No, that's not our objective. Tujuan kami adalah transformasi digital untuk memudahkan pelayanan. Pelayanan yang mudah, murah, cepat, aman, akurat. Bagaimana caranya? Transformasi. Ketika kita bicara transformasi digital, kita bukan hanya membuat aplikasi. Membuat aplikasi itu mudah, ya, nggak lama, gitu ya. Tapi ketika kita bicara transformasi, kita merubah budaya kerja. Kita merubah bisnis proses cara kita bekerja. Dan itu perlu waktu. Ya, merubah yang biasanya manual menjadi elektronik, gitu ya. Kemudian mempersingkat jalur-jalur birokrasi yang ada karena sudah tergantikan oleh sistem, itu kan perlu waktu. Nah, merubah budaya ini yang menjadi PR kita.
bukan hanya dari sisi internal, kami di Kemlu dan juga di perwakilan RI, juga dengan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat mau menggunakan contoh lapor diri. Lapor diri kan sekarang sangat mudah. Online, sangat sederhana. Ya, karena kami sudah terintegrasi dengan KTPL atau paspor di Dukcapil maupun di imigrasi. Sangat mudah. Tapi untuk memulai masyarakat untuk ayo dong terbiasa secara digital, itu juga perlu. Kita memahami bahwa tidak semuanya melek digital, ya. Tapi kan ada beberapa langkah yang bisa kita bantu untuk bisa melakukan itu. Kemudian juga kesadaran untuk lapor diri. Ini istilahnya nih mobilnya sudah kita siapin nih, gitu ya. Tapi apakah dia mau masuk mobil itu apa enggak kan pilihan masing-masing ya, gitu ya. Nah, ketika sistemnya sudah kita bangun, kembali lagi kepada kesadaran. Apakah mereka sadar? Nah, selama ini yang terjadi adalah WNI kita lapor ketika baru ketanggor ada masalah. Padahal lapor diri itu dilakukan sejak awal ketika datang ke negara tujuan. Karena begitu datanya sudah masuk, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dengan efektif. Ini yang kami lihat. Ini yang kami dorong. Memang akhirnya kita coba berinovasi. Ya. Wah, ini kok bagaimana cara meningkatkan kesadarannya? Nah, terus kemudian kami diskusi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, Bea Cukai. Ya udah kita kasih insentif aja. Apa nih insentifnya? Jadi untuk pekerja migran yang mau lapor diri dan datanya ada di portal Peduli WNI, ya, Kementerian Keuangan itu memberikan pembebasan bea masuk barang kiriman sebesar $1.500 per tahun. Tadinya kita pikir orang susah kali menggunakan sistem portal ya yang online. Tapi setelah ada gula-gulanya, kami mencatat lonjakan lapor diri yang begitu tinggi hanya dalam waktu 1 bulan. Artinya apa? Sistemnya bisa digunakan, tapi sekali lagi kesadaran kan, gitu. Nah, kesadaran itu ya nggak apa-apa lah. Untuk tahap awal kita berikan gula-gula, gitu ya. Artinya dengan insentif tadi itu. Ya, nanti ke depan kita akan coba berbagai macam inovasi insentif yang bisa kita lakukan. Jadi itu mungkin pending matters yang harapannya bisa dilanjutkan oleh siapapun nanti yang akan menduduki sebagai Direktur Pelindungan WNI. Ya. Karena sekali lagi ini masalah budaya, transformasi yang akan kita tuju ke depan. Pak Yuda, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, satu hal yang juga masih menjadi pertanyaan kami nih, ketika Bapak nanti sampai di PEA, di Persatuan Emirat Arab, apa yang menjadi prioritas Bapak sebagai Duta Besar RI, utamanya untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, Pak? Ya, terima kasih Mbak Eno. Tentu merupakan, sekali lagi ya, ini sama ketika kami memulai tugas di Direktorat Pelindungan WNI 2019, ini pun sama. Ya. Ini menjadi amanah yang besar bagi kami, gitu ya. Ini sesuatu yang baru dan tentu perlu kita laksanakan sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah kemarin kami sudah dilantik oleh Bapak Presiden ya, sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, dan kemudian sehari setelah itu kami mendapatkan apa yang disebut sebagai mission paper, kertas tugas. Ya, kertas tugas yang dilampaikan langsung oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Jadi kertas tugas ini adalah misi kami yang harus dicapai oleh masing-masing duta besar. Jadi itu target. Ya, jadi kami sudah diberikan misi, tugas kami satu, mission accomplished, selesaikan tugas. Nah, ada banyak hal terkait dengan politik keamanan. Ya. Kita memiliki, terutama dalam konteks Timur Tengah, ya, kita mendorong dan membantu proses kemerdekaan Palestina. Ya, dan Uni Emirat Arab di kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis untuk itu. Dan kita kerjasamakan nanti dengan UAE, termasuk juga dalam kerjasama politik saling dukung, ya, di fora-fora multilateral, itu pun kita lakukan. Kemudian di isu perdagangan. Indonesia, UAE sudah menyepakati Indonesia, UAE, CEPA,
Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tugas saya adalah make it on the ground. Bagaimana implementasinya? Dari sisi perjanjian sudah ada. Nah, ini yang sekarang tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya agar tujuan Indonesia UAE CFA itu dapat terlaksana. Investasi Uni Emirat Arab memiliki sovereign wealth fund yang sangat tinggi. Nah, bagaimana kita bisa tapping dan menyalurkan kepada berbagai macam proyek investasi yang memenuhi kepentingan dua belah pihak, seperti sektor energi terbarukan, pangan dan lain sebagainya. Kemudian di isu pariwisata, bagaimana mengembangkan konektivitas antara UAE dengan berbagai macam pusat wisata di Indonesia. Jadi bukan hanya ke beberapa negara, ke kota saja, tapi juga lebih diverse. Karena kita begitu kaya dengan berbagai macam objek pariwisata. Yang terakhir, tentunya pelindungan WNI. Ya. Ada 78.000 warga negara kita yang tinggal di UAE. Ya. Tentu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk memberikan pelayanan yang sistematis melalui sistem tadi portal peduli dan lain sebagainya. Itu misi kami nanti di UAE, dan mohon doanya, Mbak Eno, mohon supportnya dari teman-teman media juga, ya, kerjasama kita sangat baik selama ini. Ya, mudah-mudahan misi itu dapat tercapai dengan baik. Baik, Pak Yuda, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak sebelum kita closing? Ya, terima kasih ini untuk Mbak Eno, RRI, Pro3 yang selama ini kita sudah kerjasama begitu panjang gitu ya, dan juga membantu Direktorat PWNI Kemlu dalam menyampaikan informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh negara untuk pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dan tentunya kerjasama ini tentunya terus kita tingkatkan. Intinya adalah bagaimana tadi kita memberikan awareness ya kepada masyarakat mengenai migrasi aman. Tugas negara hadir untuk setiap permasalahan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Namun setiap individu WNI juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri dengan mematuhi berbagai macam prosedur dan ketentuan yang ada. Intinya, ketika kita bisa melakukan migrasi aman, insya Allah apa yang kita dambakan ke depan, kesejahteraan dan juga penurunan tingkat kasus itu dapat tercapai dalam masa yang tidak terlalu lama. Baik, Pak Yuda Nugraha, terima kasih atas waktunya Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Kami nantikan kabarnya dari Persatuan Emirat Arab nantinya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih.